Kembali di Landstok, 3 juta sampai dengan 3,5 juta rupiah adalah biaya yang harus dikeluarkan jika Anda merekrut asisten rumah tangga infal dalam jangka waktu 1 bulan ya Pak Martin ya. Untuk yang per minggu dikalikan saja per harinya Rp150.000 kali hari kerja yang kemudian dibutuhkan. Ya, harganya cukup mahal, makanya kemudian kualifikasinya harus betul-betul baik. Saya ke Pak Martin lagi. Terkait dengan keberadaan dari perusahaan penyedia jasa asisten rumah tangga yang kurang baik lah ya, yang nantinya kemungkinan akan memunculkan kasus-kasus seperti misalnya menyalahi kontrak, kemudian juga melakukan kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya. Kalau dari asosiasi, apa yang bisa dilakukan? Artinya supaya memang keberadaan dari perusahaan penyedia tenaga kerja ini, asisten rumah tangga ini yang tidak baik itu bisa dikurangi, Pak Martin? Saya kira itu udah domain pemerintah sebenarnya. Kalau kita sesama ini kan memang ada asosiasi, tapi nggak terlalu punya taring lah untuk kalau memonitor itu ya? Iya, memonitor itu. Sebenarnya kalaupun mereka kurang bagus, saya kira masyarakat nggak bakal lama, istilahnya hit and run kalau bisnis seperti itu. Kalau dia tumbuh abis ini masalah tutup, itu saya kira kurang bagus dan itu nggak bakal lama. Nah, ya saya kira kalau mau eksis ya tentu harus ke itu tadi. Baik, ya, pengawasannya seperti apa ya Pak Martin? Artinya kalau sudah kerja dari perusahaan penyedia jasa sendiri, monitoringnya gimana supaya si personnya ini tetap bekerja sesuai dengan yang disepakati? Kita nggak mungkin person to person awasin, tapi begitu ada komplain kita akan itu ada bisa dua belah pihak bisa pengguna jasa atau Bu Erlinda, ini juga artinya diperlukan langkah proaktif dari konsumen ya. Kalau ada sesuatu yang sebetulnya nggak ideal, langsung lapor aja supaya memang dari perusahaannya juga bisa menindak langsung gitu. Iya, nah terkadang customer juga agak sedikit tanda kutip nakal. Misalnya gini, di perjanjian awal itu hanya untuk membantu pekerjaan di rumah, tapi ternyata digunakan untuk jadi babysitter. Nah ini juga yang pada akhirnya jadi konflik, karena mengapa pekerja rumah tangga yang infal ini kan mungkin tidak mempunyai keterampilan dalam tadi mengasuh baby gitu kan, terus apalagi misalnya usia anak adalah benar-benar balita ataupun batita atau bayi yang baru lahir semacam itu ya, atau misalnya baru usia 3 atau 7 bulan. Nah ini kan tidak mau harus ada keterampilan yang cukup memadai. Karena sejauh ini pengaduan terbanyak terkait dengan kekerasan katakanlah terhadap anak yang dilakukan oleh PRT seperti apa? Ya memang rata-rata karena tadi harusnya dia sebagai pekerja rumah tangga, tapi dia juga double nih, gitu kan, double standar. Ya pekerja rumah tangga juga, ya mengasuh anak juga, itu banyak sekali terjadi. Nah akhirnya karena pertama kurangnya keterampilan, akhirnya ceroboh ya, entah bayinya jatuh, entah anak batitanya juga tersedak makan, ataupun hal yang paling ironis adalah emosional pekerja ini kan berbeda ya dengan kita-kita. Nah, emosionalnya cukup luar biasa labil, mengurus anak kan harus punya keterampilan, karena anak pada dasarnya banyak yang tidak, dalam arti kata kan pemahaman mereka kan memang masih belum punya banyak ya. Akhirnya terjadi emosional yang luar biasa oleh sang pekerja ini. Ya, ada penyaluran emosi terhadap anak jadinya, gitu ya. Betul, apalagi misalnya sang ibu kandungnya mungkin lagi pergi sebentar atau meninggalkan anak, begitu. Nah, disitulah terjadi hal yang banyak terjadi, misalnya tidak hanya lebam-lebam, tapi terkadang juga seperti kejadian beberapa waktu yang lalu ya, benar-benar dibanting dan sebagainya. Ya, komunikasi antara yang memperkerjakan, artinya orang tua lah ya, dengan asisten rumah tangganya. Itu seperti apa? Cara komunikasi yang kemudian enak supaya memang kan yang menjaga anaknya ketika orang tuanya pergi adalah si asisten rumah tangganya dong. Artinya supaya memang tidak ada
tadi yang menyalurkan emosi ke anaknya tadi? Iya, kalau saya, karena kalau saya kan Muslim ya, jadi saya membiasakan, saya tanya dulu, Mbak agamanya apa, begitu kan? Oke. Kalau misalnya sama, saya ajak membahasakan diri bahwa kamu tahu kita di sini kebetulan saja, saya kebetulan juragan kamu, majikan kamu bekerja dengan saya, tapi saya tidak menganggap kamu sebagai pembantu ya, tapi saya angkat derajat kamu menjadi asisten saya. Jadi asisten di sini, kalau tidak ada saya pertanggungjawabkan anak saya ini ke kamu loh, gitu kan. Dan anggap anak saya ini adalah anak kamu juga, atau ponakan kamu. Berikan kasih sayang seperti saya nanti mencontohkan. Saya tidak akan pernah meninggalkan anak saya sebelum kamu lihat bagaimana saya berinteraksi kepada anak saya dan sebagainya. Kira-kira kamu bisa tidak? Itu yang kita tanya. Atau misalnya kalau dia misalnya beragama berbeda dengan kita, pasti saya akan bilang bahwa di ajaran kamu pasti juga mengedepankan kebaikan kan. Kamu bisa tidak bekerja sama dengan saya? Karena kami Muslim, nanti ingatkan anak saya karena dia memang sudah saya ajarkan untuk beribadah. Nah semacam itu. Jadi bangun, gali, termasuk juga misalnya anak saya umur 5 tahun, kamu kira-kira bisa tidak ya kamu bantu saya pada saat misalnya kebetulan saya sedang mandi misalnya seperti itu, atau kebetulan saya harus berada depan komputer atau apa gitu. Nah ditanya, dikomunikasikan, dan kita lihat gestur tubuhnya, kita lihat pandangan matanya, dan yuk coba saya pura-pura ya saya nggak ada, coba kamu sama anak saya kayak gitu, atau nanti sama kita tes case si asisten rumah tangga kita ini atau pekerja rumah tangga RT-nya gitu ya? Kita tes dan sebagainya macam. Tapi kita udah kong kali kong gitu ya, atau kita udah ajak tetangga kita, coba lihat deh kalau dia nanti suapin anak saya seperti apa ya gitu loh. Jadi ada spionase kita lah semacam itu. Padahal kita ada di sana juga gitu. Nah itu kita lihat, karena sekali lagi balita itu cara berpikir mereka juga ya tidak punya cara berpikir yang cara pandang yang bagus ya, karena kan keterbatasan itu. Ditambah lagi juga ada batita yang di bawah 3 tahun itu komunikasi juga akan belum lancar. Nah ini yang kami himbau kepada semua orang tua seluruh Indonesia, prioritaskan anak. Mau rumah kacau balau, lebih baik anak dulu yang kita handle. Pada saat misalnya pastikan anak ada istirahat. Nah sudah, pada saat anak istirahat barulah kita melakukan aktivitas semacam itu. Kita masih ada waktu untuk membahas hal lain, kita akan lanjutkan usai jeda, kami akan segera